Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Nur Fauzia Safarina, NIM 1700008068, kelas B Islam Interdisipliner, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tugas ujian akhir semester tahun ajaran 2019-2020 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, mata kuliah Islam Interdisipliner. 1. Mengapa fenomena kekerasan, pelecehan, dan perundungan marak terjadi di lembaga pendidikan? Fenomena seperti ini dapat terjadi karena dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal misalnya karena hilangnya empati, penurunan moral dan akhlak baik pada diri pendidik maupun peserta didik. Sedangkan faktor eksternalnya jika terjadi kekerasan yang dilakukan oleh peserta didik kepada pendidik adalah karena kurangnya pembinaan pada peserta didik baik di rumah maupun di lingkungan sekolah. Dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik karena bisa jadi ada faktor rendahnya kompetensi pedagogi yang dimiliki pendidik, terutama dalam penguasaan kelas serta dalam menciptakan suasana belajar yang kreatif dan menyenangkan. Juga biasanya kekerasan dapat terjadi karena alih-alih peraturan sekolah, yaitu untuk mendisiplinkan peserta didik. Dan secara umum, kekerasan bisa terjadi karena faktor budaya dan adanya pengaruh dari agama lain. 2. Apa sebenarnya makna pendidikan, pendidik, dan peserta didik dalam Islam? Pendidikan dalam konsep Islam mengacu kepada term al-tarbiyah, al-ta'lim, dan al-ta'bid. Dari ketiga term tersebut, yang paling populer digunakan adalah al-tarbiyah. Pendidikan atau tarbiyah adalah usaha untuk menumbuhkan dan mendewasakan peserta didik, baik secara fisik, psikis, sosial, maupun spiritual. Pendidikan juga dimaknai sebagai wadah atau tempat yang menjadi kebutuhan bagi generasi penerus bangsa, berlandaskan hukum syariat-syariat Islam menurut Al-Quran dan Hadis. Selanjutnya, pendidik. Dalam bahasa Arab, ada beberapa kata yang berdekatan artinya dengan pendidik, seperti kata al-mu'alim atau guru, murabi atau mendidik, muddaris atau pengajar, dan ustadz. Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dalam upaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik sesuai dengan ajaran Islam. Potensi peserta didik yang dapat dikembangkan diantaranya potensi kognitif, afektif, dan psikomotor. Selanjutnya, peserta didik. Peserta didik dalam pendidikan Islam adalah individu yang membutuhkan bantuan agar mereka dapat mengenal Allah yang menciptakan mereka. Peserta didik merupakan anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan menjadi manusia yang mempunyai ilmu, iman, dan takwa, serta berakhlak mulia, sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai pengabdi atau dalam setiap aktivitasnya senantiasa berada di jalan Allah, beribadah kepada Allah, dan sebagai khalifah. 3. Relasi dan interaksi seperti apa yang seharusnya terjadi antara pendidik dan peserta didik? Relasi dan interaksi dari pendidik maupun peserta didik adalah saling menghargai, menghormati, dan menjaga satu sama lain. Pendidik dapat menganggap peserta didik sebagai objek, maka tugas pendidik adalah untuk mengisi dengan berbagai informasi dan pengetahuan yang sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya, tentunya tidak terlepas dari ajaran Islam. Peserta didik harus menempatkan dirinya sebagai wadah kosong yang mau menerima informasi yang berisi pelajaran tersebut. Tugas pendidik secara umum adalah sebagai warosat al-anbiya, yang pada hakikatnya mengemban misi rahmatan lil alamin, yaitu mengajak manusia untuk tunduk dan patuh pada hukum-hukum Allah
guna memperoleh keselamatan dunia dan akhirat. Dan tugas peserta didik adalah belajar, mengerjakan tugas yang sudah diberikan guru, disiplin, taat, patuh, dan hormat terhadap peraturan yang berlaku. Baik pendidik maupun peserta didik harus mengingat apa tugas dan tujuan mereka sebetulnya dalam pendidikan. Dengan begitu, akan terjalin interaksi dan komunikasi yang baik antara pendidik dan peserta didik. 4. Jika Anda adalah seorang pendidik di bidang Anda, apa yang Anda lakukan agar pembelajaran berjalan efektif dan tidak terlepas dari nilai-nilai Islam? Di sini saya sedang menempuh pendidikan pada program studi pendidikan biologi. Diibaratkan saya adalah seorang guru biologi atau pendidik pada mata pelajaran biologi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa biologi dianggap cukup berperan dalam menumbuhkan nilai-nilai keislaman pada siswa. Agar pembelajaran tidak terlepas dari nilai-nilai Islam, yang dapat kita lakukan yaitu dengan menyisipkan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran biologi, mengaitkan materi atau aspek biologis pada pembelajaran biologi, dan pemberian contoh materi biologi atau aspek biologis yang ada kaitannya dengan ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, misalnya dengan memberikan contoh bahwa manusia merupakan salah satu aspek biologis. Nah, manusia itu diciptakan dari saripati tanah seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 13 yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati atau berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh, yaitu rahim. Dan ada ayat lain yang menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari segumpal darah. Pernyataan tersebut tertuang dalam surah Al-Alaq ayat 1-2. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Sekian yang dapat saya sampaikan dari jawaban soal ujian akhir semester mata kuliah Islam Interdisipliner tahun ajaran 2019-2020. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.